Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan video-video yang ada di kanal YouTube Ruang Kreasi Vkom UIC Jakarta. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan pakar kebijakan publik yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Bapak Dahri Jainal MSI. Selamat siang Pak Dahri. Selamat siang, Bung Rahmat. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Baik Pak, sebetulnya melihat kebijakan publik di Indonesia saat ini ya dan sebelumnya gitu ya, sebentar lagi pemerintahan kita akan transisi gitu Pak ya. Tapi kita mau bicara, kita mau coba fokuskan ke satu titik mungkin yang paling bersentuhan langsung di masa liburan kemarin, itu masalah kebijakan publik terkait dengan kebijakan di sektor pariwisata Pak ya. Bagaimana Pak Dahri melihat ini Pak? Ya, makasih ya. Pariwisata ini sebetulnya merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional ya. Karena memang pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang mengakses cukup besar terhadap devisa negara ya, sehingga tentunya butuh kebijakan dari pemerintah yang lebih luas dan lebih signifikan lagi agar pariwisata kita di berbagai pelosok bisa terbangun dengan baik. Kenapa? Karena pariwisata ini bisa menggerakkan berbagai hal ya, terutama pada sektor-sektor ekonomi tentunya. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu sangat baik untuk bisa digerakkan melalui pariwisata ini. Ya, kita lihat seperti Presiden sendiri memberikan instruksi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, di mana Pak Presiden sendiri memberikan 5 prioritas ya, daerah wisata ya, destinasi wisata yang memang harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan, seperti Borobudur ya, kemudian daerah-daerah lain seperti Kupang dengan Komodonya, kemudian Mandalika dan juga Lombok ya Pak ya. Lombok ya, Mandalika NTB ya, NTB Mandalika NTB, kemudian di Danau Toba ya, dan juga Labuan Bajo. Nah, daerah-daerah ini menjadi skala prioritas untuk dikembangkan lebih jauh sehingga bisa menyemai seperti Bali lah ya, seperti Bali. Ya, sehingga memang perlu dipersiapkan berbagai hal tentunya yang lebih mendukung untuk lebih berkembang lagi sehingga diminati oleh para wisata mancanegara maupun domestik. Tapi Pak, mungkin yang jadi masalah adalah ketika dia jadi destinasi prioritas, harga naik Pak, begitu. Terus ada kesan destinasi wisata lain itu tidak mendapat perhatian yang lebih begitu. Ya, itu yang sebetulnya harus dikaji ulang ya, tentang harga tiket masuk ya, seperti tiket masuk Borobudur dan daerah-daerah Komodo juga Pak ya, Komodo juga ya. Sehingga ada kebijakan harga tiket yang seharusnya mampu dijangkau oleh masyarakat secara luas ya, sehingga itu juga menjadi daya tarik tersendiri untuk orang bisa datang ke lokasi-lokasi wisata seperti itu. Dan juga wisata mancanegara juga jangan terlalu diberikan harga tiket yang cukup tinggi. Iya, itu juga kalau masalah di Labuan Bajo itu Komodo itu 200% atau Borobudur misalnya itu 200% ya? Iya, kenaikannya 200%. Buat Wisman ya, buat wisata mancanegara ya. Nah, ini yang harus ditinjau kembali menurut saya. Tapi kabar terakhir katanya sudah dievaluasi itu oleh Menteri Sandiaga Uno ya. Iya Pak. Nah, itu supaya dievaluasi kembali sehingga harga itu tidak begitu kenaikannya sampai begitu tinggi ya, sehingga ada jangkau Wisman juga ya,
ya bisa kejangkau lah ya, mereka bisa punya daya tarik untuk bisa hadir di Borobudur, di Tapi Komodo. wajar nggak sih Pak penerapan tarif untuk wisatawan lokal dan wisatawan asing yang berbeda itu dari sisi kebijakan lah misalnya? Iya, itu sebetulnya sah-sah saja ya, karena memang wisatawan mancanegara ini kan mereka datang hanya untuk semata-mata untuk ke daerah itu, dan mereka udah siap secara finansial sebetulnya untuk bisa membeli tiket dengan seharga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau memang terlalu tinggi juga ya perbedaannya terlalu tinggi, umpama 200% gitu ya? ya, kenaikan sampai 2% dibanding dengan wisata lokal, itu juga tidak begitu memberikan dampak positif terhadap kehadiran mereka. Artinya misalnya kalau Borobudur terakhir kabar itu kan tiketnya jadi 4.000 sampai 15.000 gitu Pak. Ya. Ya. Nah lokal otomatis lebih mahal dari wisatawan asing lebih mahal dari itu gitu kan? Ya, betul. Nah, ini yang perlu, menurut saya sih ini perlu ditinjau kembali, sehingga ya bolehlah naik, tapi tidak sampai harus 200% umpamanya. Paling nggak naik sekitar ya 100 sampai 125% umpamanya. Sehingga mereka yang mancanegara itu kan tidak hanya mengunjungi satu lokasi wisata, tapi juga kan beberapa lokasi wisata yang mereka kunjungi juga, yang itu membutuhkan dana juga, sehingga ya mereka bisa berbagi dana untuk beberapa lokasi yang mereka kunjungi. Tapi kalau hanya satu saja umpama kenaikannya begitu tinggi, ya itu mereka juga segan untuk bisa datang ke Indonesia ya. Karena itu berpengaruh terhadap ya kalau saya lihat di YouTube sih Pak, banyak juga wismanya mengeluh kalau it's not cheaper anymore katanya. Nggak murah lagi gitu ya. Ya itu 2 tahun yang lalu segitu, sekarang beda gitu ya. Itu yang mungkin juga ya mungkin ya masih dalam debatable gitu Pak ya, harus ada perbaikan sana sini gitu. Iya, saya sih perlu ada kajian ulangnya terhadap harga-harga tiket terutama ya, dan juga karena memang transportasi di Indonesia juga harus betul-betul dikaji juga ya, untuk menjangkau daerah-daerah wisata itu. Apa itu juga yang kemudian bicara transportasi? Apakah itu juga yang kemudian wisata itu yang dikenal ya 4 prioritas itu Pak ya? Yang lain itu di Indonesia Timur kan banyak sebetulnya Pak ya. Kita udah dikenal ada Labuan Bajo, ada di NTT, di Sumba gitu kan. Tapi di Ternate misalnya atau di Ambon ya kan, di Maluku Selatan misalnya kan, itu kan juga memang belum naik gitu loh Pak. Atau di Sulawesi Utara ya kita tahu cuma Bunaken, padahal ada Bulan Mongondo dan lain sebagainya. Betul ya, ada banyak sebetulnya di daerah timur itu ya, seperti di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara ya, dan juga Sulawesi Selatan. Dan nggak ketinggalan juga di daerah-daerah wisata yang cukup menarik itu juga di daerah-daerah Maluku Utara itu yang saya lihat ya, karena memang saya lahir di sana dan saya tahu persis bagaimana indahnya panorama Maluku Utara itu ya, khususnya di Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Halmahera Barat ya. Itu kalau memang bisa dikembangkan menjadi daerah wisata yang bisa dipromosikan keluar dengan kekuatan daerah yang bisa mengembangkan daerah wisata itu, tentunya akan punya daya tarik terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik ya. Nah, kita lihat seperti daerah Halmahera Selatan itu ya, itu memang ya daerah yang cukup indah ya, yang bisa dikembangkan menjadi daerah wisata yang diminati oleh bagian pantainya daerah pantainya, kemudian pegunungannya juga wisata baharinya, lautnya itu luar biasa memang. Cuma ya mungkin juga ya di samping transportasi yang tadi Bapak sebutkan yang saya sebutkan tadi, transportasi yang bisa kejangkau ini di sana, karena transportasi begitu mahal ya, itu ya sehingga membuat para turis mancanegara maupun domestik itu tidak kejangkau
Ya, jadi tidak jangkau untuk sampai pada daerah wisata. Atau informasinya Pak ya belum sampai. Ya, mungkin promosinya juga termasuk ya, karena memang faktor promosi daerah wisata ini dari Pemda setempat harus berpihak ke sana soal anggaran APBD itu. Artinya bisa mengalokasikan anggaran APBD untuk mengembangkan daerah wisata itu dalam hal promosi umpamanya. Ya, Pak. Itu juga harus ada perhatian khusus dari daerah umpama kabupaten, kota maupun provinsi ya. Harus mengalokasikan dana yang cukup memadai untuk bisa mengembangkan pariwisata yang ada di sana. Kalau Bapak melihat kebijakan kepala daerah di Indonesia Timur, kalau di Maluku, apakah sudah pro dunia pariwisata atau bagaimana Pak? Itu dia. Jadi saya melihat seperti di Maluku Utara ya. Pemda di sana belum banyak memberikan perhatian khusus terhadap pariwisata itu. Itu sehingga pengembangan pariwisata khususnya lokasi-lokasi pariwisata itu belum dikembangkan sebagus mungkin seperti daerah-daerah Jawa umpamanya ya. Ya, Pak, ya. Ya, itu belum ada perhatian khusus. Nah, kita harapkan agar Pemda itu punya kemauan lah untuk bisa mengembangkan pariwisata dengan mengalokasikan APBD yang cukup memadai ya, yang bisa menciptakan satu lokasi pariwisata yang diminati oleh berbagai kalangan tentunya. Baik, cukup menarik pada hari dan pemirsa mungkin masih akan banyak hal-hal yang kita akan perbincangkan terkait dengan kebijakan publik di sektor pariwisata ini. Namun kita akan beri sejenak untuk komersial break berikut ini. Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta menyelenggarakan pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga mengikuti kaidah agama Islam di Indonesia. Selain program S1, di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ada juga program Pascasarjana yang bertujuan untuk menghasilkan magister hukum yang memiliki kompetensi khusus sebagai profesional hukum dan mampu meningkatkan kemampuan akademik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan profesi hukum. Fakultas Ilmu Sosial Politik, Prodi Administrasi Publik. FISIP memiliki program untuk mengantarkan mahasiswa agar dapat menjadi pembuat analisis kebijakan, pekerja pemerintah yang mengikuti perkembangan teknologi, serta pekerja atau pimpinan sektor publik. Baik pemirsa, kembali di podcast Fikom UIC Jakarta, di ruang kreasi Fikom UIC Jakarta, dan kita akan kembali melanjutkan obrolan kita bersama pengamat kebijakan publik Bapak Dahri Zainal MSI yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Pak Dahri, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kebijakan publik terutama di sektor pariwisata Pak ya. Nah, ini agak sedikit melenceng tapi juga berkaitan Pak terkait dengan infrastruktur ya Pak. Bapak bagaimana melihat infrastruktur di daerah-daerah terkait dengan lokasi wisata gitu sebagai penunjang tentunya? Oke, infrastruktur menjadi salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan wisatawan ke lokasi wisata ya. Itu salah satu hal penting. Seperti jalan ya. Jalan itu menjadi penting karena itu menjadi satu akses yang sangat utama dalam menempuh sampai pada lokasi wisata tentunya. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Seperti akhir-akhir ini ada kasus di berbagai tempat ya soal kerusakan jalan ya. Yang tentunya kita harus di Lampung melihat, gitu maksudnya. Ya, di Lampung. Ya, di Lampung ya. Di Lampung ini memang jadi isu nasional bahwa infrastruktur jalan di sana memang banyak yang mengalami kerusakan sehingga akses masyarakat ke wilayah-wilayah wisata pun terhambat. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Itu termasuk faktor utama jalan ya. Kemudian juga jembatan ya, jembatan untuk penyeberangan sungai ya. Itu juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembenahan infrastruktur untuk kepentingan wisata itu.
Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya soal kesehatannya, soal penyediaan negara terhadap fasilitas kesehatan di daerah-daerah wisata tentunya. Iya. Nah ini yang saya lihat masih jarang diperhatikan. Padahal itu salah satu faktor penting. Artinya negara harus memperhatikan itu karena memang daerah wisata itu bisa terjadi berbagai hal yang menyangkut kesehatan yang akan tidak cepat tertangani kalau tidak ada infrastruktur semacam Jalan yang baik itu Pak. ya jalan yang baik, jembatan yang juga bisa ditempuh dengan cukup dekat. Kalau jembatan orang bisa keliling itu, Iya, muter. Itu juga menyulitkan ya. Artinya pariwisata di Iya. sebuah wilayah di provinsi, di kabupaten ataupun Iya. di desa yang di pelosok itu dengan sendirinya tidak akan berdiri atau terbangun jika tidak ada infrastruktur gitu Pak ya. Ya, jadi infrastruktur berbagai infrastruktur seperti jalan, Tidak berkembang, Pak, ya. jembatan, betul. Kemudian rumah sakit atau sarana kesehatan itu juga harus ada di daerah wisata itu. Iya, Nah ini Pak. yang jarang Seperti di Lampung kemarin dikritisi diprioritaskan, juga kan Pak seperti ya. di Lampung itu menjadi isu nasional karena kebetulan Presiden kita Pak Jokowi juga hadir di sana, kebetulan ada kunjungan negara lah ya. Tapi yang terhambat oleh infrastruktur itu, nah itu sebenarnya menjadi masalah bagi seluruh wilayah tentunya. Tapi kalau di lokasinya sendiri kan mereka sudah ada program dari Kementerian Pariwisata itu kelompok sadar wisata ya, Pokdarwis kalau tidak salah Pokdarwis gitu ya, Nah itu kelompok sadar wisata. bagaimana Bapak melihatnya? Apakah cukup efektif sehingga bisa membantu atau bisa ambil contoh di daerah Bapak sendiri misalnya di sana apakah ada atau gimana? Ya itu juga Pokdarwis itu juga menjadi salah satu hal penting untuk bisa menghadirkan pariwisata ya. Cuma itu memang harus tetap juga menjadi satu kebijakan yang menjadi skala prioritas juga seperti soal lingkungan, soal kebersihan di wilayah wisata. Itu juga tidak begitu menjadi satu perhatian penuh ya. Sebab saya lihat di Maluku Utara itu juga daerah pesisir itu banyak sampah-sampah yang masih tersebar di mana-mana, khususnya daerah-daerah yang bisa dikembangkan menjadi lokasi wisata gitu ya. Itu jarang diperhatikan ya. Artinya perlu kelompok sadar wisata itulah ya kemudian bergerak untuk bisa membersihkan sampah di laut atau di pantai atau gimana begitu. Ya, dia bisa menjadi contoh lah bagi masyarakat luas untuk membersihkan lokasi-lokasi wilayah seperti itu. Itu kelompok sadar wisata itu sebetulnya memegang peran penting. Nah, tidak hanya sebagai penggerak wisata, tapi juga dia harus bisa untuk lebih menjaga lokasi wisata begitu. Ya, sehingga orang-orang yang di lingkungan pariwisata itu ya menjadi satu gerakan sebetulnya ya. Satu gerakan itu artinya timbul dari kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa membenahi ya khususnya dalam bidang kebersihan ya. Itu yang kadang tidak diperhatikan secara baik. Jadi kalau adanya kelompok sadar wisata itu betul-betul bisa diefektifkan, saya pikir ya daerah-daerah wisata itu akan banyak diminati oleh para turis mancanegara maupun turis domestik ya. Terakhir mungkin masalah keamanan kali Pak. Kita berkaca di kasus terakhir di mana di Gucci sana Pak ya, yang bus yang terguling sampai ke jurang sampai ada yang meninggal. Ya betul. Jadi faktor keamanan juga sangat penting ya. Karena memang daerah wisata itu kan didatangi oleh berbagai macam kelompok masyarakat dengan berbagai macam karakter ya, sehingga ya keamanan itu menjadi sangat penting, keamanan kendaraan ya, keamanan individu, sehingga di sana negara harus menghadirkan aturan-aturan yang bisa mengikat terhadap kemajuan atau menjaga keamanan keselamatan di lokasi wisata itu. Iya Pak, oke. Iya. Nah yang menarik justru ketika libur akhir tahun kemarin misalnya,
Ya itu kan tempat wisata penuh sesak ya, nggak usah jauh di Jakarta lah. Itu Ya. Ragunan itu macet, sesak, tapi tetap orang penuh semua di saat tumpuk blok begitu loh Pak. Iya, ya seperti Ragunan, Ancol ya. Ya setiap tahun memang seperti itu. Sehingga faktor keamanan saya pikir harus sangat-sangat penting. Ya. Karena memang kerumunan massa itu tidak menjadi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Sehingga keamanan harus hadir di sana. Baik Pak, ini kan tahun politik, bagi lagi sedikit tahun politik Ya. Pak. Ke depan akan berganti apa namanya pemerintahan tentunya. Iya. Nah kebijakan-kebijakannya juga akan berubah. Mungkin ada ada pendapat yang bisa disampaikan Pak terkait hal ini. Ya, jadi kalau nanti terjadi pergeseran pergeseran kekuasaan, ya tentunya pasti ada hal-hal baru muncul terkait dengan soal pariwisata ini sebagai sebuah evaluasi. Sekarang kan banyak sekali kejadian-kejadian yang memang ya tidak begitu memberikan keamanan yang cukup kondusif di daerah-daerah wisata itu. Ya mungkin juga soal lainnya seperti soal penyediaan menu makanan dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan ya. Karena memang daerah wisata ini masuknya berbagai unsur yang memang kita harus betul-betul menjaga keamanan mereka, terutama Ya, memang sebuah simalakama Pak ya, faktor antara ini, keamanan, kelestarian, Ya. dan ekonomi Pak ya. ya, itu. Jadi memang kita harapkan di daerah wisata tentunya harus banyak kunjungan ya, agar Ya. bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya Pak, tapi juga kan nggak bisa merusak alam juga kan Pak gitu. Iya, ya. Jadi ada kebijakan yang harus melindungi itu. Iya, betul. tentunya harus berbagai kebijakan yang lebih populis lah ya, yang lebih berpihak pada keamanan, kenyamanan dan kenyamanan pariwisata lah. Saya pikir itu yang menjadi kebijakan yang harus dibuat ya. Siapapun Begitu, siapapun nanti penguasanya penguasanya ya. nanti gitu ya. Iya, Oke. karena akan hanya berganti wewenang aja kan. Mudah-mudahan program sudah jalan bisa dilanjutkan. Ya, program yang ada mudah-mudahan bisa tetap dilanjutkan, tentunya ditingkatkan dari faktor keamanan, faktor infrastruktur. Ya, tentunya karena semuanya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya, pariwisata itu. Karena pariwisata itu memberikan kontribusi terhadap devisa negara cukup tinggi ya. Dia ketiga setelah migas dan batu bara ya. Cukup tinggi itu. Karena itulah harus benar-benar ditata dengan baik. Kebijakannya yang dikeluarkan Makanya pun ke depan harus mudah-mudahan bisa ditata dengan baik supaya bisa menghadirkan sebanyak-banyaknya pariwisata baik dari mancanegara maupun domestik. baik. Demikian perbincangan kami dengan pengamat kebijakan publik Bapak Dahri Zainal MSI. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa like and subscribe channel Ruang Kreasi Fikom. YouTube official punya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Hidayat, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.